Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Multi Attribute Decision Making atau MADM. Multi Attribute Decision Making ini merupakan salah satu model yang merupakan bagian dari model optimasi dengan alternatif dalam jumlah yang terbatas atau dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, sebagaimana model optimasi dengan alternatif dalam jumlah yang relatif kecil atau terbatas, model ini memiliki karakteristik bahwa dia nanti akan mencari solusi ideal. Solusi ideal itu apa? Solusi ideal itu merupakan suatu solusi yang tujuannya adalah untuk memaksimumkan manfaat atau benefit dan meminimumkan biaya atau cost. Itu yang sering dikenal dengan nama solusi ideal. Nah, MADM ini nantinya itu akan diakhiri dengan suatu proses perankingan di mana nanti akan ditentukan mana sih alternatif yang terbaik yang itu nanti akan direkomendasikan untuk menjadi solusi dari sebuah masalah sampai dengan alternatif yang itu paling tidak direkomendasikan. Itu akhir dari MADM. Nah, umumnya seperti itu. Nah, tentunya karena MADM ini nanti kita diminta untuk menemukan atau untuk mendapatkan solusi yang ideal, maka tentunya pada algoritma ini, di MADM ini nanti kita akan memiliki beberapa alternatif. Gitu. Akan ada beberapa alternatif yang nantinya kita akan memilih mana sih yang akan menjadi alternatif terbaik. Ada beberapa pertanyaan yang sering kali muncul ketika kita belajar tentang MADM, yaitu sebenarnya alternatif yang terbaik itu ada berapa, begitu. Atau seperti apa? Kalau secara karakteristik tadi yang disebut dengan alternatif terbaik itu adalah alternatif yang dia memiliki keuntungan atau manfaat yang sebesar-besarnya, sebaliknya dia memiliki biaya atau kos yang sekecil-kecilnya. Itu secara definitif. Namun demikian biasanya tadi kita sering bertanya begitu. Sebenarnya alternatif terbaik itu ada berapa? Apakah satu atau dua atau berapa? Nah, ada beberapa cara atau ada beberapa apa namanya alternatif terbaik yang bisa kita pilih. Beberapa macam itu diantaranya yang pertama adalah kita bisa menetapkannya itu atas dasar berbasis kuota. Ya. Alternatif terbaik bisa ditetapkan dengan basisnya itu adalah kuota. Atau bisa juga yang kedua, itu basisnya adalah passing grade. Ya. Atau merupakan kombinasi antar keduanya. Nah, basis kuota ini adalah kita menentukan alternatif terbaik, di mana pengambil keputusan itu sudah menentukan bahwa nanti yang akan kita ambil itu ada sekian alternatif terbaik. Sebagai contoh, misalkan ada suatu perusahaan yang dia tuh pengen merekrut karyawan. Kemudian perusahaan itu membutuhkan hanya 2 karyawan saja. Nah, maka di sini sudah ditetapkan bahwa kuota nanti yang akan dipilih itu hanya 2. Sehingga kalau seandainya nanti ada 10 pelamar itu yang mendaftar untuk kemudian menjadi karyawan di perusahaan itu, maka perusahaan ini dia hanya akan memilih 2 saja dari 10 itu. Nah, tentunya ini ada plus minusnya, ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah perusahaan itu senantiasa akan mendapatkan karyawan, gitu. Akan senantiasa mendapatkan alternatif. Itu positifnya itu, asalkan ada yang daftar ya, asalkan ada yang daftar dan yang mendaftar melebihi kuota, pasti itu akan diperoleh. Nah, sebaliknya, salah satu kelemahannya adalah karyawan yang kita peroleh ini belum tentu dia memiliki kualitas yang baik. Kenapa? Bisa jadi yang dipilih itu memiliki nilai seleksi gitu, atau memiliki nilai preferensi yang kurang bagus. Karena tadi perusahaan hanya yang penting ngambil aja sih 2 dari yang daftar dan saya ambil 2 yang terbaik itu. Tidak memandang dia itu nilai tertingginya itu berapa. Yang penting asal ada yang daftar, kemudian ada yang diterima gitu, ada 2 misalkan, ada 2 yang terbaik, nomor 1 dengan nomor 2 dipilih saja. Walaupun belum tentu yang terpilih itu memiliki nilai yang baik.
Nah, ini kalau basisnya adalah kuota. Kemudian sebaliknya, yang kedua itu adalah yang basisnya itu adalah passing grade. Passing grade ini adalah nilai minimal di mana seseorang itu nanti akan bisa diterima sebagai karyawan misalnya. Semisal di sini perusahaan itu sudah menetapkan bahwa passing grade-nya itu adalah 80 gitu. 80 artinya ketika nanti ada seleksi begitu kemudian dari tes itu diperoleh angka hasil seleksinya dan ditetapkan. Nanti yang akan diterima itu ketika nilai seleksinya itu minimal adalah 80. Nah, maka ketika nanti yang daftar itu misal tadi ada 10, kemudian yang nilainya di atas 80 itu hanya ada satu, semisal, nah maka yang diterima ya satu itu. Tetapi kalau kemudian yang di atas 80 itu ada 5, misalkan, ada 5. Nah ini kalau kita tidak memandang kuota ya, kalau nggak memandang kuota, maka kita akan memilih 5 itu. 5 itu. Nah, di sini salah satu kelebihan dari metode passing grade itu adalah kita mendapatkan karyawan yang kualitasnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan karena memiliki nilai di atas passing grade. Ya. Namun demikian, kelemahannya adalah dimungkinkan kita tidak akan mendapatkan karyawan. Kenapa? Karena kalau yang tes tadi itu ternyata nilainya itu nggak ada yang melebihi passing grade-nya, tentunya kita tidak akan mendapatkan karyawan tersebut. Nah, sehingga biasanya kita melakukan kombinasi antara kedua cara ini, baik itu secara kuota maupun secara passing grade, artinya sudah ditetapkan terlebih dahulu passing grade-nya sekaligus kuotanya. Sehingga nanti ketika ada beberapa pendaftar gitu dan kita seleksi, ketika kemudian yang memiliki nilai di atas passing grade itu banyak, seperti tadi misalkan 5, padahal kita butuh 2, maka kita akan mengambil 2 saja. Tapi kalau kemudian yang di atas passing grade itu tidak banyak, misalkan kuotanya 2, tapi yang di atas passing grade itu hanya 1, maka ya hanya 1 itu saja yang nantinya kita pilih. Nah, sehingga menjawab bahwa berapa sih sebenarnya alternatif terbaik itu sangat tergantung kepada bagaimana pengambil keputusan itu nanti akan menetapkan cara untuk mendapatkan alternatif terbaik. Bisa berdasarkan pada kuota, passing grade, atau merupakan kombinasi dari keduanya. Baik, kemudian MADM itu memiliki beberapa komponen yang wajib ada. Jadi ketika kita membangun sebuah model menggunakan multi-attribute decision making, maka akan ada beberapa komponen yang hukumnya wajib ada. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah alternatif. Alternatif itu merupakan objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Ya, jadi alternatif ini merupakan objek yang berbeda. Tentunya tidak boleh alternatifnya sama. Alternatif ini merupakan objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Alternatif ini tentunya tidak boleh satu ya, minimal 2 dan bahkan jarang kalau 2 ya. Biasanya ada beberapa. Ada banyak, ada beberapa. Nah, kita simpulkan alternatif ini umumnya dengan A. AI itu adalah alternatif ke I, di mana I-nya itu mulai dari 1 sampai dengan ke N. Nah, kemudian yang kedua itu adalah atribut. Atribut itu seringkali kita sebut sebagai karakteristik atau komponen atau kriteria keputusan atau faktor yang mempengaruhi ya. Itu ya. Jadi umumnya orang menyebut sebagai atribut atau bahkan kriteria ya, atau bisa juga kita katakan sebagai kriteria. Kriteria di sini dia lebih dari satu karena namanya saja multi kriteria atau multi atribut. Multi atribut maka atributnya ini nilainya minimal 2. Bahkan ada biasanya akan lebih dari 2. Ada beberapa. Disimpulkan dengan CJ, di mana J-nya mulai dari 1 sampai dengan M. M-nya ini adalah banyaknya atribut atau banyaknya kriteria. Nah, meskipun pada kebanyakan kriteria itu bersifat satu level, gitu ya, satu level. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa subkriteria dalam satu kriteria. Dalam satu kriteria, dimungkinkan ada beberapa di bawahnya itu akan ada subkriteria.
Jadi misalkan kita punya kriteria namanya misalkan aktivitas mahasiswa. Nah, aktivitas mahasiswa itu bisa jadi di bawahnya punya 2 subkriteria, misalkan subkriteria aktivitas yang sifatnya itu adalah kokurikuler, kemudian ada yang sifatnya adalah ekstrakurikuler, misalkan, dan sebagainya. Jadi sangat dimungkinkan bahwa satu kriteria itu di bawahnya nanti akan memiliki beberapa subkriteria. Kemudian yang ketiga itu adalah konflik antar kriteria. Konflik antar kriteria. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa di dalam MADM itu akan memiliki beberapa kriteria. Nah, kriteria yang satu dengan kriteria yang lain itu sangat dimungkinkan dia itu memiliki sifat yang berbeda. Kita tahu bahwa di dalam MADM ini ada 2 kemungkinan sifat. Yang pertama adalah sifat yang kita sebut dengan nama benefit, artinya memberikan manfaat atau keuntungan. Dan yang kedua itu bisa jadi dia sifatnya itu adalah cost atau biaya. Nah, kriteria yang bersifat benefit ini ciri-cirinya atau karakteristiknya adalah semakin besar nilainya itu semakin diharapkan. Jadi kriteria ini nanti nilainya dimaksimumkan. Semakin besar nilainya, maka dia semakin diharapkan. Nah, sebaliknya kriteria biaya atau kriteria cost ini adalah kriteria di mana semakin kecil nilainya itu yang semakin diharapkan. Jadi kita meminimumkan kriteria ini. Sebagai contoh misalkan saya punya masalah untuk mempertimbangkan atau mempertimbangkan mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa berprestasi. Tentunya di sana ada beberapa alternatif calon mahasiswa berprestasi. Kemudian ada kriteria atau ada atribut. Misalkan ada IPK, kemudian ada misalkan karya ilmiah, banyaknya karya ilmiah, kemudian kemampuan berbahasa asing, aktivitas, dan seterusnya. Misalkan ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan untuk memilih mahasiswa berprestasi. Nah, kalau kita lihat, tadi ada IPK. Di sini, kalau permasalahannya adalah mencari mahasiswa yang berprestasi, maka kriteria IPK ini merupakan kriteria yang sifatnya adalah benefit. Kenapa demikian? Untuk konteks mahasiswa berprestasi, maka mahasiswa yang punya IPK lebih tinggi itu yang lebih diharapkan. Gitu ya. Jadi makin gede IPK-nya, maka semakin harapannya semakin berprestasilah dia. Ya, semakin kansnya atau preferensinya nanti untuk dipilih sebagai mahasiswa berprestasi itu semakin tinggi. Nah, sebaliknya, kalau kemudian ada suatu SPK atau sistem pendukung keputusan yang dia pengen melihat atau mengevaluasi mahasiswa untuk ngecek mana sih mahasiswa yang ini nanti akan direkomendasikan untuk kena DO misalkan ya, drop out gitu. Di sana ada juga kriteria IPK. Nah, dalam hal ini kriteria IPK ini menjadi kriteria yang sifatnya adalah cost. Kenapa? Karena untuk konteks dropout tadi, itu semakin kecil IPK-nya, itu semakin direkomendasikan untuk kena DO. Jadi sama-sama IPK-nya, untuk kasus yang berbeda bisa jadi yang satu itu merupakan kriteria yang sifatnya benefit, satunya lagi itu merupakan kriteria yang sifatnya itu adalah cost. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bobot keputusan. Nah, bobot keputusan ini menunjukkan seberapa besar tingkat kepentingan relatif dari suatu kriteria di dalam mempengaruhi keputusan. Nah, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bobot ini dengan W. W-nya ini nanti akan sebanyak kriterianya. Sehingga kalau di sini kita simpulkan dengan WJ, maka J-nya ini akan bernilai 1 sampai dengan M sebanyak kriterianya tadi. Nantinya setiap kriteria itu dia akan memiliki bobot. Nah, bobot ini nanti itu akan menunjukkan seberapa besar pengaruh dari kriteria itu terhadap masalah ya, terhadap permasalahan yang diselesaikan tadi. Nah, bobot ini
bisa direpresentasikan dengan beberapa cara. Biasanya yang lazim digunakan itu dalam bentuk persen. Kalau kita menggunakan persen sebagai bobot, maka nanti total dari semua bobot itu harus sama dengan 1. Gitu ya. Jadi misalkan kita punya MADM, kemudian MADM ini punya 5 atribut atau punya 5 kriteria, misal, maka nanti total bobot untuk kelima kriteria itu harus sama dengan 100%. Harus sama dengan 100%. Atau dalam apa namanya, satuan unity itu kalau ketika di total nilainya sama dengan 1, maka nanti kalau dijumlah nilainya harus sama dengan 1. Begitu. Itu untuk semua kriteria dalam satu level itu. Jadi misalkan tadi saya ulangi sebagai contoh, kita punya satu model MADM misalkan. Nah, kemudian model MADM itu memiliki 5 kriteria. Kemudian setiap kriteria itu bobotnya kita representasikan dengan persen. Maka total bobot untuk 5 kriteria itu atau 5 atribut itu nilainya harus sama dengan 100%. Nah, kalau kemudian nanti ada satu kriteria yang punya subkriteria, misalkan kriteria pertama punya 3 subkriteria, subkriteria 1, subkriteria 2, subkriteria 3, dan mau direpresentasikan dalam persen juga. Nah, maka 3 subkriteria tadi ketika ditotal nanti bobotnya juga harus sama dengan 100%. Gitu ya. Nah, selain persen, kita juga bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan atau tingkat pengaruh misalkan. Misalkan kita menggunakan 5 sebagai wakil dari, oh ini tingkat kepentingannya itu sangat tinggi atau sangat berpengaruh. 4 itu menunjukkan berpengaruh. 3 cukup berpengaruh. 2 kemudian kurang berpengaruh, dan 1 misalkan tidak terlalu berpengaruh. Misalkan seperti itu. Nah, ketika kita merepresentasikan bobot itu dengan menggunakan tingkat kepentingan seperti itu, maka tidak perlu kalau di total itu memiliki nilai tertentu. Yaitu tidak perlu seperti itu, tetapi kita representasikan masing-masing kriteria dengan angka-angka yang mewakili tingkat kepentingan atau pengaruhnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwasannya MADM itu harus memiliki matrik keputusan. Matrik keputusan ini merupakan suatu matrik yang ukurannya adalah N kali M, ya. N tadi adalah banyaknya alternatif, dan M itu adalah banyaknya atribut atau kriteria yang merepresentasikan rating dari setiap alternatif AI, ya, I-nya dari 1 sampai N, terhadap setiap kriteria CJ. 1 sampai dengan M. Kita bisa menyimpulkan materi keputusan ini dengan X, ya, X, di mana XIJ itu adalah nilai dari alternatif ke I pada atribut ke J. Jadi kalau semisal ini ada X11, berarti X11 ini adalah nilai dari alternatif yang pertama pada kriteria yang pertama. Kemudian di sini ada XN2. Ya, XN2 itu adalah nilai dari alternatif ke N pada kriteria yang kedua. Dan seterusnya seperti itu. Nah, itu jadi sekali lagi ada 5 komponen utama ketika kita akan membangun model MADM. Yang pertama harus punya alternatif. Alternatifnya minimal 2. Yang kedua adalah harus punya kriteria atau atribut. Minimal juga 2. Yang ketiga adalah harus ada konflik kepentingan, ya, konflik kepentingan antar kriteria. Konflik kepentingan ini menunjukkan sifat dari kriteria. Sifatnya ada 2 macam, yaitu ada yang sifatnya benefit dan ada juga yang sifatnya itu adalah cost. Kemudian yang keempat harus memiliki bobot keputusan. Bobot keputusan ini digunakan untuk menunjukkan tadi tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria di dalam mempengaruhi keputusan dan nanti akan diambil. Dan kemudian yang kelima harus memiliki materi keputusan, di mana materi keputusan ini menunjukkan rating dari setiap alternatif di setiap kriteria. Baik, selanjutnya, nah ini ada satu contoh. Ada suatu perusahaan makanan ringan, misalkan namanya Camilan Sehat dan Nikmat. Kemudian perusahaan ini
akan menginvestasikan sisa usahanya di akhir tahun ya, akhir tahun itu. Kemudian pemilihan alternatif terbaik itu nanti tidak hanya ditujukan untuk kepentingan investasi, namun juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Kemudian dilakukanlah rapat, gitu ya, dilakukanlah rapat untuk menentukan apa saja nanti yang akan dipilih, akan dipilih untuk digunakan atau untuk melakukan investasi itu. Disepakati ada 4 alternatif. 4 alternatif. Yang pertama adalah membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang karena dirasa sudah mobil boxnya itu sudah kurang begitu sehingga perlu untuk beli mobil box baru. Alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, membeli tanah untuk membangun gudang yang baru. Membeli tanah untuk membangun gudang yang baru. Kemudian yang ketiga, maintenance sarana teknologi informasi. Dan yang keempat adalah pengembangan produk baru. Nah, karena anggaran yang terbatas, karena tadi hanya akan menghabiskan ya dalam tanda petik memanfaatkan sisa anggaran di akhir tahun, maka nanti yang akan dipilih nampaknya hanya bisa satu begitu karena mengingat juga anggarannya yang juga terbatas. Kemudian dari 4 ini nanti mana ya yang mau dipilih? Mana yang mau dipilih? Tadi tujuan utamanya adalah selain untuk kepentingan investasi, ini juga digunakan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan itu ya, untuk meningkatkan kinerja. Oleh karenanya, kemudian disepakati ada beberapa kriteria yang nanti akan digunakan untuk mempertimbangkan alternatif mana yang nanti itu akan dipilih. Nah, misalkan mengambil keputusan ini sudah mensepakati ada beberapa kriteria. Yang pertama misalkan harga. Nah, perlu dijelaskan di sini definisinya. Harga itu nanti seperti apa? Cara mengukurnya gimana? Harga ini adalah seberapa besar harga barang tersebut. Ya, seberapa besar harga barang tersebut. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah nilai investasi dalam 10 tahun ke depan. Nah, ini nanti diukur dengan menggunakan persen. Jadi dalam 10 tahun ke depan itu kira-kira akan ada kenaikan berapa persen begitu dalam 10 tahun ke depan. Nah, nilainya akan ada kenaikan misalkan berapa persen. Kemudian yang ketiga itu adalah daya dukung terhadap produktivitas perusahaan. Ini adalah seberapa besar peran dari barang yang dibeli tadi untuk mendukung naiknya tingkat produktivitas dari perusahaan. Nah, misalkan nanti untuk mengukurnya kita menggunakan istilah misalkan kurang itu diberi nilai 1. Cukup mendukung itu 2. Dan sangat mendukung itu diberi nilai 3. Ini atas kesepakatan dari pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga itu adalah prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan ini merupakan tingkat kemendesakan, ya, tingkat kemendesakan barang itu untuk dimiliki oleh perusahaan. Kemudian digunakan simbol seperti ini, misalkan sangat berprioritas, itu diberi nilai 1. Berprioritas itu semisal 2. Lalu cukup berprioritas itu diberi nilai 3. Dan kemudian yang kelima itu adalah ketersediaan atau kemudahan barang. Ini ketersediaan barang di pasar gitu. Cara mendapatkannya gampang apa enggak? Kalau sulit diperoleh itu dikasih nilai 1. Cukup mudah diperoleh diberi nilai 2. Dan sangat mudah diperoleh itu diberi nilai 3. Nah, kita kembali ke slide sebelumnya ya. Ini sekarang kita pengen melihat sifatnya nih, sifatnya untuk menentukan tadi kita ada istilah konflik antar kriteria, kita perlu tentukan di sini. Setiap kriteria ini sifatnya bagaimana? Yang pertama itu adalah harga. Tentunya ketika kita ingin membeli barang, kita ingin membeli sesuatu, harapannya nilai yang atau harga yang lebih murah itu yang kita harapkan. Dengan catatan kondisi lain-lainnya itu dipandang sama. Kalau kondisi lain-lainnya dipandang sama, maka tentunya gitu ya kita akan memilih barang yang harganya lebih murah. Nah, oleh karena itu harga ini harapannya semakin kecil harganya itu yang semakin kita harapkan.
Oleh karenanya tadi harga di sini termasuk kriteria cost ya. Karena makin kecil nilainya itu semakin kita harapkan. Kemudian yang kedua itu adalah nilai investasi dalam 10 tahun ke depan. Tadi dalam bentuk persen. Jadi kalau misalkan 10 tahun ke depan itu harganya itu masih sama ya berarti masih 100%. Kalau naik 2 kali lipat berarti 200% dan seterusnya. Harapannya dalam 10 tahun ke depan tuh harganya berlipat-lipat kan harapannya begitu. Sehingga kriteria C2 ini termasuk dalam kriteria yang sifatnya adalah benefit. Karena semakin besar nilainya itu semakin kita harapkan. Kemudian C3 itu adalah daya dukung terhadap produktivitas perusahaan. Tadi kita memiliki nilai seperti ini, kurang mendukung itu 1, cukup mendukung itu 2, dan sangat mendukung itu 3. Tentunya kita menginginkan bahwa barang itu sangat mendukung, ya, sangat mendukung produktivitas perusahaan. Sangat mendukung ini nilainya paling tinggi, yaitu 3. Ya, dibanding dengan yang lainnya ya, ini kan kalau kurang itu 1, mendukung itu 2. Sangat mendukung itu ternyata nilainya 3, gede, paling gede. Oleh karena itu C3 ini pun termasuk dalam kriteria yang sifatnya adalah benefit. Selanjutnya, C4. C4 ini prioritas. Tentunya kita akan mendahulukan yang berprioritas. Ternyata yang sangat berprioritas ini dikasih nilai itu 1. Yang paling tidak kita inginkan ya, yang cukup berprioritas ini nilainya 3. Artinya semakin kecil nilainya, itu dia semakin diharapkan, ya, semakin sangat berprioritas. Sehingga C4 ini termasuk dalam kriteria yang sifatnya adalah cost, karena semakin kecil itu semakin diharapkan. Kemudian yang kelima adalah ketersediaan atau kemudahan. Kita pengen yang paling gampang diperoleh tentunya ya. Yang paling gampang diperoleh ya, atau sangat mudah diperoleh, ternyata di sini nilainya paling tinggi, yaitu 3. Nah, oleh karena itu, di sini C5 ini termasuk dalam kriteria benefit. Gitu ya. Nah, sudah, tadi 3 komponen sudah. Kemudian, itu ya, tadi sifat kriterianya, tadi kriteria biaya itu ada di pertama dan keempat, sementara kriteria manfaat atau benefit ada di kriteria kedua, ketiga, dan kelima. Kemudian bobot. Nah, bobot ini bisa dicari dengan 2 macam cara. Nah, bisa dengan 2 macam cara. Yang pertama, itu adalah diberikan secara langsung atas dasar konsensus dari pengambil keputusan. Nah, ini contohnya ini. Jadi bobotnya ini didasarkan dari para pengambil keputusan tadi, dia rapat itu misalkan yang melakukan meeting, kemudian dia berkonsensus bahwa kriteria yang pertama itu 25%, kriteria yang kedua 15%, yang ketiga 30%, yang keempat 25%, dan yang kelima 5%. Itu atas dasar konsensus. Ya. Jangan lupa bahwa karena ini pakainya persen, maka kalau di total harus 100% ya. Ini jumlah dari W-nya harus 100%. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu adalah didasarkan pada pendapat atau didasarkan kepada tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan ini bisa diperoleh berdasarkan biasanya kita menggunakan matrik yang disebut dengan nama matrik perbandingan berpasangan. Yaitu caranya adalah kita membandingkan kriteria yang satu dengan kriteria yang lainnya. Dari hasil perbandingan ini nanti diolah dengan menggunakan cara tertentu sehingga nanti menghasilkan bobot. Nah, itu cara yang kedua. Nah, untuk contoh ini, untuk kasus ini, saya menggunakan cara yang pertama, yaitu bobot itu ditentukan secara langsung atas dasar konsensus dari para pengambil keputusan. Bobotnya sudah, kemudian yang terakhir adalah matrik keputusan. Matrik keputusan ini berupa data, tadi ya, data yang menunjukkan nilai dari setiap alternatif di setiap kriteria. Ya, A1 tadi adalah membeli mobil box, A2 itu tadi adalah membeli tanah untuk gudang, A3 itu untuk maintenance sarana TI, dan yang A4 itu untuk pengembangan produk.
C1 tadi harga, C2 adalah apa tadi? Nilai investasi 10 tahun ke depan, C3 itu adalah daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, C4 prioritas, dan C5 itu adalah kemudahan untuk mendapatkan. Kita lihat di sini, A1 itu harganya adalah 150 juta. Ini berdasarkan data, ya, berdasarkan data, jadi harus ada data yang mendukung ini. Kemudian A1 itu daya dukungnya terhadap perusahaan untuk 10 tahun kemudian itu 15%. Nah, jadi turun. Ya, kalau sama itu 100%. Ya, mobil itu ternyata harganya kan makin lama makin turun begitu ya nilainya, ini 15%. Kemudian daya dukung produktivitasnya itu 2. Nah, prioritasnya 2, kemudian kemudahannya 3. Kemudian membeli tanah, itu harganya adalah 500 juta. Daya dukungnya ini 200%, 10 tahun ke depan itu harganya naik 2 kali lipat. Kemudian daya dukungnya itu 2, lalu prioritasnya 3, kemudahannya 2, nah dan seterusnya. Nah ini harus kita sediakan. Nah jadi seperti ini adalah salah satu contoh model gitu ya, salah satu contoh model MADM yang nanti model ini akan digunakan untuk mencari solusi ideal. Jadi solusi ideal tadi adalah solusi yang memaksimumkan benefit dan meminimumkan cost. Nah, model ini selesai sampai di sini. Belum mendapatkan solusi. Nah, untuk mendapatkan mana sih solusi yang terbaik nanti, maka kita akan menggunakan metode namanya. Metode untuk menyelesaikan masalah MADM. Nah, tentunya ada beberapa metode yang nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah MADM. Oke, saya kira itu untuk materi terkait dengan model MADM. Untuk bahasan berikutnya, nanti kita akan mempelajari tentang beberapa metode untuk menyelesaikan masalah MADM ini. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.